Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadhil Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Kita masih berkutat pada pembahasan kaidah yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan membawa kemudahan. Telah kita uraikan makna kaidah dan contoh-contoh kaidah, termasuk diantaranya cabang-cabang kaidah. Cabang-cabang kaidah dari kaidah kubra, kaidah besar al-masyaqqatu tajlibut taisir. Di antara cabang kaidah yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama, idza dhaqal amru tasa' wa idza tasa'a dhaq. Jika sebuah perkara itu menyempit, maka hukumnya luas, dan jika itu perkaranya luas, maka hukumnya menyempit. Demikian pula cabang kaidah yang kedua, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat atau terpaksa itu menghalalkan, membolehkan sesuatu yang dilarang. Demikian pula cabang kaidah yang ketiga, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sebuah keterpaksaan itu diukur sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dan yang keempat, dan ini akan menjadi pembahasan kita di malam hari ini. Ya, kemarin terakhir sampai pada cabang kaidah yang ketiga, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Nah, sekarang berarti kita masuk cabang kaidah yang keempat, halaman 80. Bagi yang memiliki kitabnya, silakan dibuka. Yaitu majaza li'udhrin batala bizawalihi. Cabang kaidah yang keempat dari kaidah besar al-masyaqqatu tajlibut taisir. Majaza li'udhrin, apa-apa yang diperbolehkan karena suatu udhur, suatu sebab, batala bizawalihi, maka batallah dengan hilangnya uzur tersebut. Ya, itu secara makna singkatnya. Atau kalau kita mengikuti penjelasan dari al-muallif hafizahullah, apa yang diperbolehkan karena sebuah sebab, maka tidak diperbolehkan lagi. Ini yang tadi kita maksud dengan batal, sudah enggak berlaku lagi kalau sebabnya sudah hilang, kalau uzurnya sudah terangkat. Kita bacakan penjelasan dari al-muallif hafizahullah ta'ala. Makna kaidah ini maksudnya hampir mirip dengan kaidah sebelumnya, yaitu ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sebuah keterpaksaan itu diukur sesuai dengan kadarnya. Nah, ini mirip dengan kaidah yang kita bahas saat ini, bahwasanya kalau terdapat sesuatu yang asalnya terlarang, lalu karena ada sebab tertentu diperbolehkan, maka kalau sebabnya hilang berarti hukumnya kembali terlarang. Ya, karena suatu uzur, sesuatu hal yang haram itu menjadi halal. Ini namanya sebab, atau dalam lafaz kaidahnya adalah uzur. Namun ketika uzurnya sudah hilang, sebabnya sudah hilang, maka sesuatu yang tadinya diperbolehkan karena sebab menjadi apa? Dilarang kembali.
menjadi haram kembali. Kaidah A, yang pertama, seorang laki-laki yang diperbolehkan memakai pakaian dari sutra karena penyakit gatal yang menimpanya. Apa hukum pakai sutra secara asal? Haram. Ya. Lalu menjadi boleh karena uzur. Karena sebab kalau dia tidak memakai pakaian yang terbuat dari sutra, maka madharat. Itu apa? Gatal. Maka dengan sebab gatal tersebut menjadi diperbolehkan memakai sutra. Maka kalau sudah sembuh, artinya setelah dicoba pakai pakaian jenis lain atau setelah berobat lalu dites memakai pakaian selain sutra nggak gatal, maka wajib melepasnya, wajib melepas pakaian sutra tersebut. Ya, jadi sutra diperbolehkan karena uzur, karena sebab, yaitu apa? Penyakit kulit yang terjadi pada seorang lelaki. Maka kalau penyakit kulitnya sudah hilang, hukum kembali menjadi haram. Nah, itu maknanya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua B. Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib tinggal di rumah selama masa iddah dan ihdad. Ya, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib tinggal di rumah selama masa iddah dan ihdad. Apa iddah dan apa ihdad? Secara umum sama sebenarnya. Ya, tetapi di sini ada sedikit perbedaan. Al-iddah itu bermakna al-ihsa, hitungan. Artinya hitungan seseorang itu tidak boleh menikah. Batas waktu dia tidak boleh menikah setelah ditinggal mati suaminya atau berpisah dengan pasangannya, berpisah dengan suaminya. Jadi iddah kembali kepada makna al-ihsa, yaitu hitungan. Kapan wanita yang ditinggal mati suaminya atau berapa lama iddahnya? Ada yang tahu? Berapa? Berapa? 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Apa Ustaz? Fatarabbasu yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Naam. Ya, seseorang yang ditinggal wafat suaminya, kemudian maka ia menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Nah, jadi iddah ini identik dengan hitungan. Adapun ihdad secara bahasa artinya al-mana', yaitu larangan. Ya, makanya hukum atau balasan bagi pelaku dosa itu namanya hukum had, hukum karena dia telah melanggar larangan. Ya, yaitu larangan wanita untuk apa? Berhias dan sesuatu yang menjadikan dia tampak sehingga ada orang lelaki yang tertarik padanya. Ya, itu makna ihdad. Dan intinya sama, baik iddah maupun ihdad itu sama. Jadi seorang wanita tidak boleh dia menampakkan perhiasannya, tidak boleh dia untuk menjadikan dirinya ini disukai oleh orang lain, dalam artian menarik perhatian orang lain, laki-laki lain dalam waktu tertentu. Dan sama ihdad juga 4 bulan 10 hari bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Nah ini, jadi intinya wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib tinggal di rumah, ya, selama masa iddah tersebut. Namun kalau terpaksa keluar, darurat, misalnya untuk cari nafkah. Loh, kok cari nafkah wanita? Hah? Kok cari nafkah wanita? Ya kan ditinggal mati suaminya.
Ya, siapa yang menafkahi? Belum ada. Ya. Jadi ya kalau nggak cari nafkah, tidak ada yang menafkahi, bagaimana? Misalnya untuk cari nafkah atau untuk belanja karena tidak ada yang membelanjakan untuknya, boleh baginya keluar. Jadi hukum asal wanita yang sedang masa iddah dilarang keluar rumah tanpa ada keperluan. Bahkan di sini keperluan itu pun harus darurat. Nah ini, ya, maka boleh baginya keluar. Jadi karena sebab tidak ada yang menafkahi dan tidak bisa mencari nafkah, dia boleh keluar. Yang mana hukum asal keluar bagi wanita yang sedang masa iddah haram. Namun kalau ditemukan orang yang menanggung nafkahnya, belum tentu dinikahi karena belum boleh nikah. Nah, cuman ada yang nanggung, ya sudahlah, ditanggung oleh keluarganya, keluarga wanita tersebut atau keluarga mantan suaminya ditanggung atau membelanjakan untuknya, maka dia wajib berada di rumah. Keharaman itu kembali hukumnya kepada wanita tersebut. Tidak boleh keluar rumah karena kepenuhan keperluan daruratnya sudah bisa terpenuhi tanpa dia harus keluar rumah. Nah, ini yang dicontohkan oleh al-muallif hafizahullah taala. Intinya ketika suatu sebab yang menjadikan seseorang itu boleh melanggar suatu yang haram, lalu sebab itu hilang, maka kembali menjadi haram lagi, jangan diteruskan. Mirip dengan kaidah sebelumnya, tuqaddaru biqadariha. Ya, seorang yang sudah boleh memakan bangkai karena kelaparan dan tidak menjumpai makanan selain itu, maka setelah ia kenyang, ia tidak boleh melanjutkan memakan bangkai tersebut. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Lanjut, kaidah kelima, yaitu cabang kaidah yang kelima. Al-iqtiraru la yubtilu haqqal ghair. Al-iqtirar, keterpaksaan, sesuatu hal yang darurat, ini tidak menggugurkan hak orang lain. Cara singkat artinya, ketika kita terpaksa melakukan suatu hal yang awalnya dilarang, namun berujung pada kita mengambil hak orang lain, ya, kita melanggar hak orang lain, maka bukan berarti kita tidak diwajibkan menggantinya, bukan berarti kita bebas tanggung jawab dari menggantinya. Darurat yang kita rasakan, ya, kita dapat kemudahan, tapi dampak dari kemudahan yang diperbolehkan Allah, yaitu dengan kita mengambil sesuatu milik orang misalnya, maka tetap ada hitungannya tersendiri. Yang dimaksud tidak menggugurkan hak orang lain. Makna kaidah kita baca, bahwa sebuah keterpaksaan yang mengharuskan seseorang untuk memakan barang yang haram misalnya, dan anggaplah bahwa barang yang haram itu milik orang lain, maka hak orang tersebut tidak gugur, namun wajib bagi si pemakan dalam keadaan terpaksa tersebut untuk menggantinya. Langsung contoh. Yang pertama, kalau ada seseorang yang sangat kelaparan, lalu tidak menemukan makanan apapun kecuali makanan milik orang lain, ya, maka dia boleh memakannya, namun harus menggantinya, baik dengan benda yang sama atau dengan harga barang tersebut. Ya, sangat kelaparan, adanya nasi bungkus milik temannya. Kalau nggak dimakan, kelaparan, lemes, bahkan mungkin akan sakit, akan mati, gitu ya. Tapi kalau dimakan, ini punya temannya dan belum izin, ya, belum izin atau belum mendapatkan keridhoannya kalau seandainya dimakan, maka boleh dia mengambil nasi temannya tersebut. Tetapi kalau seandainya temannya nggak ridho, maka dia wajib ganti. Ya, nanti sego bungkusku dipangan si fulan, ganti. Nah, ya, wajib menggantinya. Jangan sampai ngomong bacot kon, ya.
Ini masalah hak ya. Memang secara logika ya mosok ngono diganti rek. Tapi ini masalah hak ya, tetap berdosa kita. Kalau seandainya dia benar-benar ingin menuntut haknya lalu kita apa? Beralasan ya seperti tadi, kita tetap berdosa. Ganti ya ganti. Ya, itu artinya darurat yang kita rasakan sehingga kita diperbolehkan memakan barang yang bukan milik kita, tetap ada perhitungannya. Ya. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang belum dibahas oleh al-muallif hafizallahu taala, apabila ada pilihan, ya, apabila ada pilihan sama-sama haramnya, yang satu barang milik teman, yang satu bangkai gratisan, ya, mana yang kita dahulukan? Hah? Wallahu a'lam bishawab. Pernah kita bahas ya, pernah kita bahas kalau nggak salah. Bangkai itu pun sampai pun sama-sama bangkainya, tapi tetap kita pertimbangkan. Bangkai kambing dengan bangkai anjing sama-sama bangkainya, sama-sama haramnya, maka kita lebih milih bangkai kambing. Karena ketika hidup kambing itu halal, ya, disembelih halal. Sedangkan anjing mau bangkai, mau disembelih dengan cara yang syar'i, haram. Ya, dengan demikian wallahu alam bishawab, kalau kita dipertemukan pada suatu kondisi memakan barang yang tidak najis, ya, secara asal halal, tetapi karena bukan milik kita, maka wallahu alam ini kemadaratannya lebih ringan dibandingkan dengan kita makan bangkai meskipun itu gratis kita dapatkan. Ya, wallahu alam. Intinya, meskipun kita boleh memakan barang milik orang karena darurat, tapi tetap harus menggantinya. Tetap harus menggantinya. Yang B, kalau ada sebuah kapal di tengah laut hampir tenggelam karena terlalu berat muatannya, maka diperbolehkan, bahkan wajib, bukan hanya benda-benda berat yang berada di dalamnya. Namun bagi pemilik kapal harus menggantinya. Nah ini, ya, muatannya terlalu berat, sedangkan kapal hampir tenggelam. Isinya apa? Mobil. Ya, mobil apa? Pajero. Ya, mantap ini. Sepeda motor, Nmax misalnya, atau PCX. Ya, berat-berat itu ya. Berat bawanya, berat juga biayanya, gitu ya. Maka ketika menuntut dibuangnya benda-benda penumpang tersebut, wajib dibuang, bukan hanya boleh. Karena apa? Untuk menyelamatkannya nyawa. Ya, antara membuang barang dengan menyelamatkan nyawa, tentu kita dahulukan menyelamatkan nyawa. Namun bukan berarti dibuang tanpa apa? Ganti. Ya, dan di sini wallahu alam bishawab. Kenapa yang ganti pemilik kapal? Ya wallahu alam, karena memang secara asal yang bertanggung jawab atas kapal tersebut ya pemiliknya. Ya. Namun sekarang mungkin istilahnya perusahaan begitu ya. Perusahaan kemudian dia meletakkan atau menugaskan nahkoda. Ya, di sini yang ganti tentu apa? Perusahaan ya. Karena nahkoda mungkin hanya sekedar pekerja saja. Ya, hanya bekerja saja. Jadi yang bertanggung jawab pada kapal tersebut dialah yang akan mengganti kerusakan yang didapatkan karena membuang barang karena darurat tadi. Nah, ini maknanya. Intinya, kalau sampai keadaan darurat kita menjadikan kita mengambil hak orang lain, maka kita tetap harus apa? Menggantinya. Tetap kita harus menggantinya. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, cabang kaidah dari al-masyaqqatu tajlibut taysir,
yaitu idza ta'adzdzara al-aslu yusaru ilal badali. Yang diartikan di sini, kalau hukum asalnya tidak bisa didapatkan, maka kerjakan gantinya. Ya, jika kita uzur untuk melakukan yang asal, maka beralih kepada badal, penggantinya. Makna kaidah bahwa sebuah hukum yang pada dasarnya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya itu tidak bisa dilakukan oleh sebab-sebab tertentu, maka bisa dikerjakan dengan hukum lain sebagai gantinya yang telah ditentukan oleh syarak. Ya, dan ini termasuk diantara kemudahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa melakukan suatu perkara, maka boleh diganti di lain waktu. Dalil kaidah ini banyak sekali ayat dan hadis yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 184. "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau perjalanan safar, lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Al-asal puasa dikerjakan di bulan Ramadan. Namun karena udzur, ya, karena udzur boleh kita tidak berpuasa karena sakit atau karena safar. Namun kita beralih pada gantinya, dikerjakan di luar bulan Ramadan, mengganti sebanyak hari-hari yang ditinggalkan. Dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-25. "Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat." Yang artinya, dan barang siapa di antara kalian orang-orang yang merdeka yang tidak cukup pembelanjaannya, nggak mampu menikahi wanita merdeka yang beriman, maka ia boleh menikah dengan wanita beriman dari kalangan budak-budak yang kalian miliki. Beda ya, belanjani wanita yang merdeka dengan belanjani budak. Ya, berbeda. Irit mana? Pernah toh? Ya, jadi budak itu dirinya dan hartanya milik tuannya. Nah ini berarti lebih irit gitu ya secara logika. Ya, lalu apa kaitannya dengan ayat ini? Ya, kalau nggak mampu menikah dengan wanita yang merdeka, al-asal menikah dengan wanita yang merdeka. Itu asalnya. Ya, syariatkan kita menikah dengan wanita yang merdeka. Tapi karena nggak mampu, kita pindah ke badalnya, ya, yaitu kepada wanita yang budak. Nah seperti itu. Adapun contoh penerapan kaidah ini hampir sama dengan beberapa kaidah sebelumnya. Wallahu alam. Ya, di antara contohnya kita mau wudu tidak ada air. Al-asal, hukum asalnya kita apa? Tahara, bersuci dengan air. Tapi karena tidak ada air, yusaru ilal badal, kita beralih kepada badal, yaitu apa? Debu. Ya, yaitu debu dengan bertayamum. Nah, jadi cabang-cabang kaidah yang telah kita pelajari di sini 1 sampai 6 semuanya memiliki kemiripan dan keterikatan, berada di bawah satu kaidah kubra, kaidah besar. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhir pelajaran kita dalam membahas al-qaidah al-kubra yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk pada kaidah yang keempat. Sebelumnya ada yang tanyakan? Ya. Bagaimana orang dengan kondisi terdesak ekonomi sedangkan anaknya sakit, terus dia coba mencari pekerjaan, ternyata pekerjaan yang diterima di perusahaan leasing, perusahaan riba. Tapi dia di perusahaan itu hanya berpikir sebagai batu loncatan saja. Setelah itu kalau sudah gugur permasalahannya, dia bakal berjanji dia bakal keluar.
dari pekerjaan yang lainnya. Jika tidak ada pekerjaan lain yang bisa membiayai kondisi yang kritis tersebut, wallahu alam, berdasarkan kaidah ini bisa. Ya, wallahu alam bisawab. Ya ibarat makan bangkai, kan nggak boleh makan bangkai, tapi kritis. Nah ini, ya. Namun bukan berarti dia tidak berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih menghasilkan dan yang lebih halal. Bahkan kalau dia bisa mencari pekerjaan yang lain tapi sama-sama haram, dilihat ya keharaman riba ya dengan keharaman pekerjaan yang satunya, ribanya ini besar dan setiap transaksi riba. Tapi kalau ini nggak langsung berkutat pada riba, tapi tetap ada kaitannya dengan riba. Gajinya sama-sama besar, maka pilih yang lebih kecil mudaratnya. Ya, wallahu alam bisawab. Ya kalau memang keadaannya seperti itu ya gimana lagi? Ya inilah kita praktekkan kaidah ini. Tapi sekali lagi bukan berarti kita menggampangkan. Dalam artian tetap berusaha bertakwa kepada Allah. Kalau bisa ngutang nanti diganti. Berutang pun dia sudah terlalu banyak utangnya. Subhanallah. Kepercayaannya orang yang berutang itu sudah hilang, gitu ya. Ya, jadi gimana lagi ya? Wallahu a'lam bishawab. Inilah kita mempelajari kaidah ini ya seperti itu yang dilakukan. Ya, sebagaimana yang diceritakan tadi, kalau memang tidak ada lain, ya sudah, ini ibarat kita makan bangkai. Ya, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Iya. Jadi pembahasan darurat itu kita telah membahasnya ya dalam makna lafaz al-masyaqqah, kesulitan. Ya. Dan di halaman 65 kita sudah membahasnya. Masyaqqah, kesulitan itu ada bermacam-macam. Masyaqqah yang di luar kemampuan manusia. Masyaqqah yang biasa, kemudian masyaqqah yang ketiga, tulisannya keempat ya, kita sudah koreksi. Yang ketiga, masyaqqah yang sangat berat meskipun sebenarnya manusia mampu melakukannya. Ya, ini yang ketiga. Nah, dari itu semua, maka sesuatu yang di luar kemampuan kita, yang apabila kita tidak menerjangnya, ini akan berdampak pada nyawa. Nah itu intinya, berdampak pada nyawa, baik menghilangkan nyawa atau mungkin memperparah sakit yang kita rasakan. Ya itulah darurat yang sesungguhnya. Itulah darurat yang sesungguhnya. Ad-daruratu tubihul mahdurat, itu cabang kaidah yang keberapa? Yang kedua. Nah, beliau tidak menyebutkan secara rinci syarat-syaratnya. Ya, tapi wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami sesuatu dikatakan darurat itu apabila terkait dengan nyawa, terkait dengan nyawa. Namun ada kaidah lain yang masuk dalam kaidah ini. Al-hajah qad tuqaddaru manzilatad darurah. Sesuatu yang itu hajat, kebutuhan, maka terkadang dia bisa diposisikan sebagai kondisi darurat. Ya. Jadi kebutuhan manusia itu ada yang sifatnya ad-daruri, yang harus, yang mendesak. Ya, seperti makanan ketika kita akan apa? Ketika kita lapar, ya, kita butuh makan. Kemudian ada yang sifatnya hajat, kebutuhan kita tetapi tidak darurat. Ada yang sifatnya al-mukammilat,
penyempurna. Kita nggak punya pun nggak masalah, tapi semakin punya, kalau kita punya kita lebih baik dan kita lebih sempurna misalnya. Nah ini. Nah, yang pertama dan yang kedua ini berbeda tingkatan. Darurat itu kalau nggak kita ambil, kita bisa kehilangan nyawa. Ya, kita bisa semakin parah. Intinya mengganggu kehidupan kita, mengganggu nyawa ataupun kesehatan kita. Nah, di bawahnya ada al-hajiyah, yaitu kebutuhan, sekedar kebutuhan. Kita kalau nggak melakukan sebenarnya nggak apa-apa, tapi ini di zaman ini sudah menjadi suatu hal yang darurat misalnya, ya. Dan yang dicontohkan oleh para ulama kita misalnya apa? Urusan-urusan seperti ya tiket gitu ya. Seperti apa misalnya bayar apa itu kalau mau masuk terminal ada. Ya itu apa, ada apanya itu, PPN-nya ya, retribusi. Nah ini kalau kita jangan jauh-jauh ya, bayar pajak kendaraan. Nah kita nggak punya kendaraan nggak mati ya, bisa jalan kaki, bisa naik angkot, bisa naik kendaraan umum. Tapi punya kendaraan zaman sekarang ini sudah menjadi apa, seakan-akan darurat primer gitu ya. Ya, mau nggak mau kita yang bayar untuk bisa meneruskan keabsahan kendaraan kita ini, ya, supaya nggak ditilang nantinya dan lain sebagainya. Jadi kondisi semacam itu sudah bisa masuk dalam kategori darurat. Jadi wallahu a'lam bishawab, secara asal darurat itu terkait dengan nyawa, tapi dalam suatu kondisi bisa jadi tidak terkait dengan nyawa. Ya, tergantung zaman. Dan sekarang wallahu alam punya kendaraan, bisa kita katakan itu hal yang darurat. Ya. Wallahu alam, mungkin seperti itu. Ya, Pak Hamka. Tiga bulan sudah ditiupkan roh atau belum? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. 40 hari dalam keadaan setetes mani. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah persis 40 hari berikutnya. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari berikutnya segumpal daging. 40 kali 3 berapa? 120 berapa bulan? 4 bulan. Summa yursalu ilaihil malak. Setelah 4 bulan baru ditiupkan roh. Fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ya, jadi setelah 4 bulan baru ditiupkan roh. Nah, para ulama kita menyebutkan ketika bayi itu ditiupkan roh, maka hukumnya adalah hukum manusia secara utuh. Sebelum itu, sebelum ditiupkan roh, maka dia ibarat hanya sekedar keguguran yang tidak ada nyawanya. Jadi bayi tersebut tidak diperlakukan sebagaimana manusia. Itu kalau sebelum ditiupkan roh. Jadi 3 bulan wallahu alam bisawab, jika penghitungannya benar, belum menjadikan bayi itu memiliki roh. Ya, sehingga tidak perlu atau tidak wajib diperlakukan sebagaimana manusia. Ya, dimandikan, dikafani dan disolati tidak perlu, tapi dikuburkan ya tetap perlu. Ya, mungkin seperti itu. Dikuburkan di wallahu a'lam bishawab, dikuburkan di pekarangan. Ini pertanyaan yang sama ini. Masya Allah, dipertemukan di sini. Bagaimana cara memakamkan janin yang meninggal dalam kandungan usia 3 bulan? Ya wallahu a'lam bishawab, apakah ada larangan menguburkan jenazah selain di pemakaman? Ini saya tanya beneran, ada nggak larangannya? Pernah dengar dalil? Ini
Ini saya tanya beneran, artinya saya nggak tahu dalilnya. Larangan menguburkan jenazah muslim selain di pemakaman. Ada yang pernah dengar dalilnya? Dilarang menguburkan di pekarangan misalnya. Yang ada dalilnya masjid. Karena nanti terkait dengan apa? Sholat di tempat yang ada kuburannya. Nah, ya, sholat di tempat yang ada kuburannya. Tapi kalau tempat itu bukan tempat untuk sholat, apakah ada larangannya? Yang pertama, kalau tidak ada larangannya, maka al-aslu fil asya al-ibahah. Karena ini bukan terkait dengan perkara ibadah, dalam artian ibadah yang mahad gitu ya. Jadi ini terkait dengan muamalah, perlakuan kita kepada orang, dalam hal ini kepada jenazah. Jadi secara asal kalau tidak ada larangannya, kaidahnya apa? Boleh. Ini yang pertama. Itu pun kalau jenazah. Lalu bagaimana dengan ternyata dia tidak dihukumi sebagai jenazah yang memang bernyawa, dalam artian manusia? Maka wallahu alam ya bisa jadi lebih diperbolehkan lagi. Jadi dalam hal ini wallahu alam saya tidak menemui larangannya sehingga secara asal diperbolehkan. Mungkin seperti itu. Ya, wallahu alam shawab. Tayyib, ada lagi yang tanyakan? Hancurkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami, menguburkan jenazah dengan peti ini termasuk di antara kebiasaan orang-orang kufar, orang-orang kafir, dan kita dilarang untuk bertasyabuh dengan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk mereka. Sehingga wallahu alam tidak dibenarkan seorang muslim dimakamkan dengan peti. Lalu bagaimana dengan wasiatnya? Ya, wasiat yang menyelisihi kitabullah, menyelisihi dalil, menyelisihi syariat, maka tidak boleh untuk dilakukan, tidak boleh untuk dipenuhi. Jadi benar ya dihancurkan, ya daripada nggak kepakai ya dipakai sekalian untuk papannya. Ya mungkin seperti itu. Ya, jadi wallahu alam tidak boleh menggunakan peti bagi seorang muslim. Nah, ada lagi yang tanyakan? Ya? Oh, sudah masuk? Sudah? Fadhal.
Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan berikutnya kaidah yang keempat, maka pembahasannya cukup panjang, yaitu kaidah la dharara wa la dhirara. Ya, la dharara wa la dhirara. Ini termasuk di antara 4 kaidah besar di dalam Islam, yaitu tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Ya, tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Dan di dalam kaidah ini sebenarnya ada 2 lafaz, dharar dan dirar. Namun al-muallif hafizahullah taala meringkas terjemahan dengan tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Ya, intinya karena kesimpulannya seperti itu, tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Meskipun nanti akan diterangkan perincian makna dharar dan dirar. Ya, akan diterangkan perincian apakah makna dharar dan dirar beserta perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentangnya. Namun intinya sebagaimana yang tertera di dalam terjemahan, tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Dan kaidah ini pun memiliki cabang-cabang kaidah yang nanti akan melengkapi pembahasan kita. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai sini, ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Ya. Iya. Resign. Sebelumnya kita bahas dahulu hukum uang yang dimiliki selama dia bekerja yang mengandung unsur ribanya. Perkara ini sempat juga ditanyakan oleh para asatidzah kita di daurah kemarin kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Beliau menjawab, dilihat kalau dia atau harta yang dimiliki sebelum dia mengetahui haramnya riba. Jadi benar-benar nggak tahu. Sebelum dia mengetahui haramnya riba, maka harta itu boleh dimanfaatkan. Contoh misalnya, ya bangun rumah, sudah punya rumah, sudah punya motor, mobil, setelah itu tahu riba haram, tapi nggak langsung resign, ya, nggak langsung resign, maka rumah dan mobil dan motor yang dimiliki selama dia saat itu belum mengetahui, maka menjadi boleh untuk dimanfaatkan, halal. Adapun uang yang dia dapatkan setelah mengetahui haramnya riba dan dia masih belum meninggalkan pekerjaan tersebut, itulah yang haram. Tidak boleh dimanfaatkan nanti setelah dia resign. Nah, jadi dilihat kondisi dia itu memiliki harta tersebut sebelum dia tahu haramnya riba atau setelah dia tahu haramnya riba. Nah, itu. Maka gaji terakhir itu berarti yang nggak boleh. Ya,
Jadi setelah dia tahu, tek gitu ya, dia masih punya simpanan kan? Nah itu boleh. Ya, jadi setelah dia tahu masih dapat gaji setelahnya, karena mungkin belum resign, nah itu yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi seperti itu. Wallahu alam. Ya, ini berdasarkan penjelasan dari beliau. Wallahu alam, kalau emang ada ulama lain yang berpendapat beda, ya saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah taala. Ada lagi? Ya. Yang jelas itu bukan harta dia. Ya. Uang riba, nah ini terjadi beda juga. Ada yang mengatakan diarahkan kepada dialokasikan ke hal-hal yang sepele, buat jalan, buat WC dan lain sebagainya. Ya, ada yang mengatakan boleh kepada siapa saja, pokoknya bukan untuk kepentingan dirinya. Ya. Jadi wallahu alam, kalau pendapat yang teringan ya dikasihkan ke siapa aja. Yang penting dia niatkan ini untuk membebaskan dirinya dari harta haram, bukan niat sedekah yang mengharap pahala sedekah. Jadi dia at-takhallus niatnya. Ini bukan barang saya, udah PN. Nah ini kasihkan ke Samsul mungkin nggak apa-apa. Kalau begitu pendapat yang boleh ya. Tapi kalau bersikukuh enggak, ini untuk diposkan yang untuk kepentingan umum dan remeh, ya silakan. Tergantung pendapat yang dipilih. Ya. Subhanallah. Cara bertobat dari membeli rumah. Bisa menghentikan? Jadi begini, ya, terkait dengan riba, itu kan harta yang diambil orang dari kita tanpa keridhaan kita. Jadi kan kita yang jadi korban. Jadi wallahu alam, rumah tersebut kita dapatkan dengan cara yang halal meskipun ada unsur ribanya. Jadi kalau itu sudah kita lunasi, alhamdulillah selesai, ya sudah, tidak ada masalah. Ya. Iya, termasuk orang yang memberi makan riba kan. Iya. Nah itu dia dosa ketika memberi makan riba, tapi produk yang dia miliki wallahu alam halal, karena kan dia mendapatkan produk itu dengan bayar, cuman dia dicurangi, dia kan memberikan tambahan, kan begitu. Produknya halal, cuman dia haram ketika memberi makan orang lain riba. Disitulah dia haramnya. Tapi produk yang dia miliki halal, karena produk itu dibeli dengan harta halal milik kita. Cuman karena kita mendukung ribanya, kita ngasih orang riba, itu kita haram. Orang itu memakan harta haram, kita menempati rumah yang halal, cuman kita ikut berdosa karena menolong orang lain memakan harta haram. Jadi nggak ada masalah tentang rumahnya. Yang masalah saat kita memberikan uang kepada orang, nah kita menyuapkan riba ke mulutnya. Nah tinggal itu yang kita bertobat, ya, minta ampun kepada Allah karena menjadikan orang lain memakan riba. Mungkin seperti itu. Ya, jadi insya Allah nggak ada masalah rumahnya, Pak. Ya. Wah, panjang ini. Secara singkat, bohong boleh dalam peperangan, dalam suami istri supaya akur, gitu ya, dan juga mendamaikan antara dua orang yang berseteru. Nah, itu boleh bohong. Ya, itu saja. Jadi selebihnya wallahu alam, hukum asalnya tidak diperbolehkan.
Atau mungkin kalau dalam kondisi darurat diperbolehkan. Misalnya apa? Kalau kita jujur kita dibunuh misalnya. Nah, mungkin diperbolehkan berbohong untuk menyelamatkan diri kita. Ya kurang lebih seperti itu secara singkat. Wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.